Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani dari Manajemen 18I atau Manajemen Keuangan 18B akan mempresentasikan tugas proposal keuangan yang dengan judul Pengaruh Net Profit Margin, Return on Asset, dan Return on Equity terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BI pada periode 2017 sampai 2018. Alasan memilih judul proposal karena saya ingin menguji pengaruh net profit margin, return on asset, dan return on equity terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal ataupun internal yang berhubungan dengan laporan keuangan audit perusahaan, di antaranya di mana net profit margin, return on asset, dan return on equity atau bisa diringkas rasio profitabilitas merupakan salah satu indikator keberhasilan perusahaan untuk dapat menghasilkan laba perusahaan. Apabila memiliki profitabilitas tinggi, dapat dikatakan bahwa laporan keuangan perusahaan tersebut mengandung berita baik dari perusahaan. Yang mengalami berita baik akan cenderung menyerahkan laporan keuangan tepat waktu. Hal ini juga berlaku untuk profitabilitas perusahaan rendah, di mana hal ini mengandung berita buruk sehingga perusahaan cenderung tidak tepat waktu penyampaian laporan keuangannya. Selanjutnya, bab 1, latar belakang penelitian. Laporan keuangan merupakan salah satu data keuangan yang berisi informasi sehubungan dengan transaksi-transaksi yang terjadi selama periode tertentu. Informasi ini akan mencerminkan bagaimana posisi keuangan perusahaan pada saat itu. Oleh karena itu, ketepatan waktu informasi laporan keuangan merupakan salah satu elemen pokok yang penting dalam suatu laporan keuangan, di mana mengharuskan laporan keuangan tersebut disusun dan disajikan secepat mungkin untuk digunakan oleh para pengguna laporan keuangan. Apabila terjadi penundaan pada pelaporan keuangan dan informasi akan kehilangan relevansi, informasi akan dikatakan relevan apabila memiliki nilai prediksi, nilai umpan balik, dan ketepatan waktu. Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan telah diatur dalam pasar modal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Peraturan mengenai penyampaian laporan keuangan ini telah diperbaharui oleh Bapepam LK tanggal 7 Desember 2006. Bapepam semakin memperketat peraturan dengan dikeluarkannya peraturan Bapepam nomor XK6 menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan harus disertai dengan laporan akuntan dengan pendapatan yang lazim dan disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya akhir bulan ke-3 atau 90 hari setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Bursa Efek Indonesia sendiri telah memberikan peringatan tertulis kepada 17 perusahaan tercatat yang tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan interim yang berakhir pada 31 Desember 2017 secara tepat waktu, dan terdapat 66 efek dan perusahaan yang tidak melakukan kewajibannya. PT Bursa Efek Indonesia menjatuhkan hukuman penghentian sementara atau suspensi perdagangan saham bagi emiten yang belum menyampaikan laporan keuangan audit per tanggal 31 Desember 2017. Adapun bagi perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangan dan membayar denda akibat telat menyampaikan laporan keuangan. Berdasarkan latar belakang penelitian fenomena dan berbagai permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik memutuskan untuk mengembangkan lebih lanjut penelitian dengan judul
pengaruh net profit margin, return on asset, dan return on equity terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 dan sampai dengan 2019. Selanjutnya, ada identifikasi masalah. Yang pertama, pengaruh net profit margin, return on asset, dan return on equity terhadap ketepatan waktu penyampaian pelaporan keuangan. Yang kedua, keterlambatan penyampaian laporan keuangan merupakan pertanda buruk bagi kondisi kesehatan perusahaan. Yang ketiga, terdapat perusahaan subsektor manufaktur yang terdaftar di BI terlambat menyampaikan laporan keuangan tahunan. Yang keempat, terdapat perbedaan hasil penelitian mengenai pengaruh net profit margin, return on asset, dan return on equity perusahaan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Batasan masalah. Bidang kajian penelitian ini adalah manajemen, khususnya manajemen keuangan. Tema penelitian ini adalah pengaruh net profit margin, return on asset, dan return on equity terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman di BI periode 2017 sampai 2019. Yang ketiga, pengamatan dan penelitian terbatas pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang keempat, metode penelitian ini adalah kuantitatif dengan memanfaatkan perangkat SPSS dengan versi 16.0 for Windows. Yang kelima, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan regresi logistik. Rumusan masalah. Bagaimana pengaruh net profit margin, return on asset, dan return on equity pada ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada manufaktur subsektor makanan dan minuman di BI periode 2017 sampai 2019. Yang kedua, bagaimana pengaruh secara parsial net profit margin, return on asset, dan return on equity pada ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada manufaktur subsektor makanan dan minuman di BI periode 2017 sampai 2019. Yang ketiga, bagaimana pengaruh secara simultan net profit margin, return on asset, dan return on equity pada ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada manufaktur subsektor makanan dan minuman di BI periode 2017 sampai 2019. Tujuan masalah untuk mengetahui, menjelaskan, serta menganalisis pengaruh net profit margin, return on asset, dan return on equity pada ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada manufaktur subsektor makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2019. Yang kedua, untuk mengetahui, menjelaskan, serta menganalisis pengaruh secara parsial net profit margin, return on asset, dan return on equity pada ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada manufaktur subsektor makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2019. Yang ketiga, untuk mengetahui, menjelaskan, serta menganalisis pengaruh secara simultan net profit margin, return on asset, dan return on equity pada ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada manufaktur subsektor makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2019. Kajian penelitian terdahulu. Variabel yang digunakan: pengaruh debit to equity ratio, net profit margin, total aset turnover, dan ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia tahun 2011 sampai 2013. Penelitinya Irnawati Lena Sinurat 2015. Yang kedua, pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan audit complexity terhadap ketepatan waktu audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013 sampai 2015. Penelitinya Nirmala Sari 2018. Paradigma penelitian net profit margin. Yang pertama, net profit margin sebagai X1 menurut Kamil
2016 terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan atau Y menurut Dewi Mariani 2014. Yang kedua ada return on asset menurut atau X2 menurut Kamir 2017 terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan atau Y menurut Dwi Mariati 2014. Yang ketiga ada return on equity atau X3 Kamir 2016 terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan atau Y menurut Dwi Mariati. Metode penelitian. Jenis penelitiannya adalah kuantitatif, metode penelitiannya deskriptif dan verifikatif, jenis dan sumber datanya sekunder. Jenis dan metode penelitiannya, populasi dan sampel. Populasi terbatas hanya menargetkan perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2017 sampai 2019. Teknik sampling. Teknik pengambilan sampel penelitian ini menggunakan purposive sampling, yang teknik pengambilan sampel dengan cara menetapkan beberapa kriteria sampel tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Teknik analisis deskriptif. Yang pertama, uji asumsi klasik, ada uji normalitas, uji multikolinialitas, uji heteroskedasitas, ada uji autokorelasi, rencana uji hipotesis, ada korelasi determinasi, uji parsial T, uji simultan F. Rencana analisisnya, analisis regresi linier berganda. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan pada presentasi proposal penelitian ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.